Kalau dilihat dari dua perspektif antara cowok dan cewek, kalau yang cowok tuh dia lebih aktual, dia lebih apa yang kita lihat, sedangkan yang cewek tuh berdasarkan feelingnya itu loh. Jadi emosionalnya Yes. dapet juga. Yap. Makanya sesi kali ini, hari ini perempuan akan berjaya. Anda bisa. This discovery session, ya. Ada 3 tujuan utama. Oke. 1, get. Astagfirullahaladzim, ini kenapa ini selalu kayak gini ya, kalau whiteboard di Zoom. Get to know yourself better. Ya. Apa yang like, apa yang good at, apa yang dislike. Oke. Kemarin udah pada ngisi ya, insya Allah semua udah sempat ngisi. Itu nanti saya kasih tahu itu tujuannya apa. Selain membangunkan diri dan termotivasi, atau ada yang terdemotivasi karena ngeliatnya, oh kok gue cuma gini doang, ternyata hidup gue ngapain aja selama ini. Tapi intinya mudah-mudahan semua termotivasi, terinspirasi lah. Lalu ini berikutnya adalah tujuannya kita list experiences, ya. Jadi si tabel yang kita sebut, tabel yang kalian isi ini itu adalah personal experience map, ya, personal experience map, personal experience map. Oke, di sini kita tujuannya nanti kita akan bertanya lebih dalam lagi. Misalnya Anda tulis itu, kita go for quality ya, bukan for quantity. Kalau quantity kan ini kira-kira kalau semua orang ngisi 3 hal di setiap ini, 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti ada 27 hal. Kita nggak mau membahas 27, kita mau membahas mungkin 3 atau 5, tapi probing, benar-benar dalam banget gitu. Kita go for quality, intensity, bukan quality, intensity. Oke, nah tujuan berikutnya adalah, ini adalah brain dump. Brain dump itu seperti yang mungkin kemarin saya pernah bilang, jadi semua pengalaman kita tuh kita taruh aja dulu ya. Jadi jangan dibikin pola apa-apa dulu, cemplungin aja dulu, tulis aja dulu ya. Nah, ini apa nanti jadinya? Ini adalah sebenarnya berupa toolbox gitu. Ini adalah sebuah toolbox. Atau ya tadi personal experience map. Oke. Nah, kita ambil contoh kurang lebih jadi gini. Kita mau pokoknya nanti begitu di akhir sesi ini semua bisa mengenal dirinya lebih baik, semua udah ngelist pengalamannya, ada prioritasnya, ada sisi kontribusinya terhadap hidup Anda seperti apa, lalu Anda punya toolbox buat apa nanti buat tahap berikutnya ya. Kenapa saya ambil analogi toolbox? Jadi kalian mungkin tahu pekerja namanya makeup artist, ya, tukang ngedandanin orang, ya. Makeup artist itu kan pasti sebelum dia bisa ngedandanin, dia harus tahu dulu ini eventnya apa. Bisa jadi eventnya wedding, bisa jadi wisuda, bisa jadi mau syuting sinetron, ya. Nah, kalau toolbox dia isinya cuma satu jenis kuas, satu jenis bedak, satu jenis foundation, dan satu jenis lipstick, ya, nanti tiga-tiganya sama dong. Buat weddingnya itu juga, buat sinetron juga. Sedangkan sinetron aja, ada nanti jadi orang kaya, ada jadi anak jalanan. Ya kan? Sinetron kan macam-macam gitu. Kalau dia cuma punya satu jenis alat, lah masa sama dandanannya gitu. Oleh karena itu, kita harus punya si toolbox ini harus selengkap mungkin. Toolbox. Analoginya, ya seperti kalian di saat lagi cari kerja, gitu ya harus lengkap. Jangan semua keahlian kalian dipakai buat ngelamar segala macam pekerjaan. Gitu. Nah, saya mau kasih contoh satu lagi. Ini adalah tembok ketenaran yang di tengah ini. Ya.
atau tembok reputasi sebenarnya. Kita itu maunya, kalau kita mau menembus sebuah tembok ini, ya, kita ngasih tekanan. Tekanan itu, force itu kan akan lebih intens semakin kecil luas permukaannya. Ya. Kalau kita menekannya dari dengan 10 jari atau 10 atau pakai suatu ini, sama kita bandingin dengan satu paku, akan pasti lebih mudah tembus satu paku. Nah, inilah sebenarnya tujuannya apa yang kita lakukan hari ini. Ya, jadi semua kita tulis dulu brain dump di sini, kita tulis personal experience map kita, si tabel kita itu ada di sini semua, ya kan, masukin di sini. Siapa nih Nurul? Biasa tolong liatin ya kalau ada yang mau join tuh. Oke. Nah, lalu nanti di saat kita udah tahu kita maunya ngelamar apa, ini pekerjaannya, lokernya, kita udah tahu gitu mana yang mau kita ambil, kita pakai pengalaman-pengalaman kita. Ini yang kita masukin ke dalam resume kita, ke dalam CV kita. Di saat interview, inilah yang kita ceritain pengalaman kita. Lalu kita fokusin gitu di situ. Nah, itu yang kita sampaikan. Ya. Analoginya satu lagi adalah kalau kayak misalnya orang yang ahli di satu bidang gitu ya. Dia itu sebelum jadi ahli di satu bidang, ya sebelum ahli benar-benar ketahuan di sini, dia sebelumnya pasti nyobain macam-macam gitu di sini. Sampai akhirnya dia udah punya reputasi, dia bikin paper, dia nulis buku, dia banyak dikenal, dia membangun reputasi dan prestasi dia di situ, baru akhirnya dia bisa mencabang. Ya, mencabang di sini apa? Dia bisa nulis buku, dia bisa bikin online course, dia bisa bikin paper, dia bisa jadi pembicara, dia bisa ngajar, dia bisa jadi dosen, bisa jadi profesor, bisa jadi peneliti, macam-macam. Tapi sudah pasti akan kita fokus di satu hal dulu. Sekali lagi di sini tujuan kita adalah bukan mencari satu hal yang kalian harus spesifik, saya jagonya di sini, bukan. Tapi kita harus nyocokin si apa istilahnya list database dari keahlian kita ini, kita cocokin sama nanti arahnya mau kemana. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita langsung aja, saya nggak ngomong lebih banyak lagi, jadi langsung aja ke breakout session, ya. Breakout session di sini, sorry, saya tambahin dikit. Jadi ini adalah kalau kita main puzzle, ya, yang kalian lakukan di tabel ini itu baru pieces of the puzzle, baru bagian-bagiannya. Si locker itu, lowongan kerja itu baru adalah gambar yang ada di kardus puzzle-nya itu. Tanpa gambar di kardus puzzle itu, akan susah kalian untuk menyusun puzzle-nya, benar kan? Jadi, itu hubungannya nanti ya. Nah, seiring waktu, si tabel ini, si personal experience map ini bukan sekali jadi, nggak akan bakal ini mencapai kesempurnaan. Ini terus kita kembangkan, kita isi, mana yang mulai relevan, mana yang sudah tidak relevan, keluarin, mana yang pengalaman baru yang lebih bagus, berbobot, masukin. Kita lama-lama nanti mulai kelihatan, arah saya kemana? Oh, arah saya ternyata ke sini. Saya arahnya profesional, saya adalah individual contributor. Gitu kan, saya nggak suka jadi bukan leader, saya nggak suka jadi manajer, beda ya, leader, manajer itu maksudnya, saya nggak suka bertanggung jawab atas banyak orang, saya suka ngerjain pekerjaan saya sendiri, tapi I'm a good team player, bukan berarti saya orangnya egois, gitu, cuma saya maunya fokus aja gitu di penelitian saya, nggak mau ngurusin gaji orang, ngurusin orang cuti, drama-drama kayak gitu, kamu nggak masalah, gitu, yang penting kita tahu ini kita arahnya kemana. Oke, kita akan breakout session pertama. Breakout session pertama ini kurang lebih 6-7 menit ya. Sebelum mulai ngobrol, tolong 1 minute silence. Jadi kalian tentukan akan ngelihat slide-nya siapa tadi kan, Agung, Irfan, sama Ana. Ngeliatnya di academics sama non-academics. Kasih tahu di slide nomor berapa. Begitu semua sudah ngebuka slide itu, tolong, Yesa tolong tulis ya, instructions ini di chat. Jadi, buka slide-nya, 1 buka slide-nya, 2, 1 menit silence. Hanya untuk membaca aja. Diam semua. Lihat, gitu. Ya. Tidak perlu mengambil benang merah, tidak perlu mengambil kesimpulan, tidak perlu banyak, ini, cuma ngeliat aja gitu, baca. Oh, ini ya, oke. Dah, itu aja dulu.
pelajari apa yang sudah ada di slide itu, dan kita fokus di slide-nya si main actor-nya ya. Nanti di ujung sesi, kalau kita mau fokus ke tim yang lain, tim sukses, nanti bisa kita lihat pada waktu ya nanti. Tapi sekarang kita fokus di main actor. 1 menit silence, terus setelah itu baru diskusi ringan. Tidak ada arahnya, saya nggak mau ngasih arah. Diskusi aja, terserah mau kemana arahnya. Kira-kira 7 menit total. Oke? Saya matiin ini dulu bentar. Gimana cara matiin ini? Astaga. Apa yang terjadi? Stop. Oke. Mudah-mudahan semua cukup paham. Kalau ada yang butuh apa-apa, silahkan panggil saya di chat. Ya kan, nanti saya samperin. Kalau ini banget, bermasalah sekali. Coaches, bersiap dikawal timnya. Ini saya bikin, ya sekali lagi 7 menit. Oke? Oke. Sip. Sampai ketemu lagi. Halo, pagi semua. Pagi, Mas. Baik, ini tadi kan disuruh untuk mendiskusikan ya, akan saya share ya. Saya share screen-nya tentang diri saya. Monggo. Selamat pagi, aku Vicky. Nah, di sesi kedua kali ada speaker yang kita kali ini merupakan salah satu atlet negarawan Indonesia yang sudah menjuarai berbagai Baik, sudah 1 menit terlewat. Mungkin yang mau berpendapat dari apa yang saya tulis di worksheet. Ini mohon maaf ya, terlalu sedikit ya experience-nya. Apa yang saya kemukakan terlalu sedikit. Nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Ini kalau ada yang mau nanya ke Agung, bisa aja ya. Misalnya kayak kenapa nulis history, economics yang menyenangkan, kenapa yang tidak menyenangkannya. Ini kayak diskusi bebas aja. Jadi biar yang lain juga bisa ngelihat, kayak bisa di-compare juga sama yang kalian punya, dan kalau misalnya ada yang bingung juga bisa ditanyakan. Jadi ya kita discuss aja bareng-bareng. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan dulu ya, saya kenapa kok memilih history ya. Jadi history itu
menurut saya ilmu yang penting ya, karena history itu kejadian di seluruh dunia ini hanya berulang. Jadi polanya sama, hanya beda aktornya saja. Jadi ketika kita belajar histori pada masa lalu, kita akan bisa mendeterminasi, menentukan masa depan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi itu membentuk pola pikir yang bagus supaya menentukan masa depan yang lebih baik, seperti itu. Untuk economics, saya boleh nyela dulu nggak? Boleh, Mas. History ini tuh maksudnya sejarah Indonesia kah? Sejarah apa bisa globally, lebih? Mas, globally. Secara apa? Secara ekonominya atau secara, kan kalau kita ngomongin sejarah ada banyak banget kan ya. Kamu bisa ngomongin sejarah suatu negara bisa terbentuk entah itu demokrasi atau entah itu liberal dan segala macam kan. Kenapa North Korea seperti sekarang? Itu contohnya. Atau kalau misalnya sejarah mengenai ekonomi suatu negara, kenapa A, kenapa B? Bisa lebih detail nggak? Maksudnya sejarah apa yang menarik untuk kamu tuh bagian mananya? Kayak gitu. Begitu. Kalau dari saya lebih ke politikalnya ya, seperti pembentukan dari sebuah negara, jadi peristiwa-peristiwa besar yang menentukan arah dari negara A misalnya, seperti itu. Oke. Soalnya ini penting, kenapa saya tanyain, karena biar kita bisa, kalau saya sebagai coach bisa ngelihat gitu pola pikir arah kamu tuh sebenarnya seperti apa. Kalau kamu bilang seperti itu kan lebih jelas ya. Oh, tentang politik suatu negara. Gitu. Oke, arahnya berarti pola pikir kamu emang kamu senang konsep-konsep seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kamu bilang saya suka sejarah, misalnya kayak sejarah ekonomi, kenapa ada berbagai macam jenis ekonomi seperti itu kan, ternyata arahnya jadi lebih bisa mengarahkannya nanti. Dan kamu pas lagi interview kamu bisa menjelaskan juga. Jadi nggak secara global, tapi kan lebih spesifik ya, lebih enak ya, orang jadi tuh, maksudnya ini, gitu. Oh gitu ya. Berarti tadi pernyataan saya tadi terlalu globally, Mas ya? Belum spesifik ya? Betul. Begitu. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi nanti yang lain juga sama ya, kalau misalnya kamu naruh kayak, kan ini economic boost me to think economically. Maksudnya seperti apa? Bisa jelasin nggak? Oke. Gitu. Ya. Di-share aja, maksudnya kamu tadi kan menjelasin ekonomik, maksudnya bisa dijelasin sedikit gimana? Jadi kalau ekonomik yang saya pelajari itu, jadi bagaimana cara kita mengelola keuangan dan dari melihat kan ada teori penyusutannya. Jadi saya bisa memprediksi kira-kira benda mana yang bisa dijadikan investasi supaya pengeluaran saya itu bisa terkontrol gitu, supaya tidak ada hal yang sia-sia dari saya mengeluarkan sebuah biaya gitu. Makanya teori penyusutan benda kan dari tahun ke tahun atau pengurangan nilai kan ada. Jadi itu sebagai pertimbangan untuk membeli sesuatu seperti itu. Calon presiden. Oke, good. Oke. Waktunya sudah habis. Ya. Tapi bagus, maksudnya cukup menjelaskan. Iya. Ada komen yang lain sebelum kita ditarik? Mau nanya Mas Agus. Ini dengar nggak suara saya? Pak Hendri nggak jelas suaranya. Jelas. Atau bisa diketik aja nggak? Coba kamu ketik. Mas Dwiki, saya mau nanya, boleh nggak? Ya, boleh. Ini kan yang menyenangkan itu ekonomik. Nah, dari pelajaran yang disenangin ini ekonomik, kira-kira apa yang pernah Mas Dwiki perbuat dari ilmu ekonomik yang dia punya? Gitu. Jadi saya dulu pernah memikirkan, ya paling simpel HP ya. Dulu saya memang sebelum mempelajari ekonomi, saya pengen HP ini. Tapi setelah saya mempelajari ekonominya, saya rasa bahwa HP itu yang jelas itu fungsinya. Dan pasti HP itu setiap tahun itu harganya turun. Jadi kalau saya jual lagi pasti harganya jatuh gitu. Jadi semenjak saya mempelajari itu, saya hanya memikirkan fungsinya. Lebih, ya enggak apa-apa murah, yang penting fungsinya berjalan dengan baik. Seperti itu. Mas Dwiki mau tanya dong. Ya boleh. Kan itu ada yang tidak menyenangkan. Contohnya aja dari yang pre-university itu kan ada fisik sama sosiologi.
Nah, gimana caranya kan ini nggak yang disenangi nih, gimana caranya biar hal itu tuh jadi menyenangkan gitu, maksudnya ada solusinya nggak untuk dari hal yang tidak menyenangkan ini? Yang sosiologi Mbak ya? Ya boleh sosiologi, kalau nggak yang fisika boleh. Oke. Kalau menurut saya ya, untuk bisa menyenangkan ya, bisa dipahami dengan betul ya, saya harus memahami ini aplikasinya untuk apa. Seperti fisika, saya waktu SMA itu benar-benar susah ya untuk memahami. Tetapi ketika saya masuk kuliah, saya lebih spesifik. Ini fisikanya itu digunakan untuk apa. Jadi seperti mekanika teknik, untuk bearing, untuk pembuatan jembatan, seperti itu perhitungannya. Nah, jadi seperti itu saya membuat saya itu lebih gampang untuk memahami. Jadi aplikasinya apa dulu, baru saya dalami, seperti itu. Sebenarnya dasar-dasarnya sih ya memang nggak, dasar-dasarnya memang harus paham ya, tapi itu akan berjalan dengan kalau kita memahami ini gunanya untuk apa, seperti itu. Karena jujur saja seperti fisika dan ya sosiologi itu menurut saya in the real condition itu saya tidak bisa merasakan secara langsung. Tapi kalau perlu perhitungan seperti itu ya, nah itu baru saya harus ada aplikasi supaya saya paham, seperti itu. Siap, kasih. Ya. Ini poinnya bagus ya, maksudnya tadi Agung bilang dari yang dia orangnya tipenya harus tahu dulu purpose dari something yang dipelajari itu apa, ya. Baru dia bisa kayak kalau emang dia suka dia bakal terusin, kalau enggak, kalau misalnya dia tidak menemukan purpose-nya ya udah kan. Jadi ya ini bisa jadikan untuk kalian juga gitu, cari apapun yang kalian kerjakan, cari purpose-nya apa. Pasti selalu ada, walaupun kecil gitu. Nggak ada sesuatu yang... Sip, mulai berkumpul. Rasanya cepet banget ya. Nggak, di awal ini memang agak cepat. Nanti yang berikutnya baru kita kasih lama. Ini kan baru ngelihat kulitnya aja. Oke, siapa yang mau ngomong? Observer, angkat tangan. 9, silakan. Oke, jadi kan dari kelompok yang ANF tuh bahas tentang ini akademik dari Mas Agung. Jadi dia menjelaskan banyak, jadi lebih menjelaskan tentang yang pre-university sih lebihnya. Karena tadi Mas Agung sendiri menjelaskan gimana sih dia cerita tentang history, tentang ekonomi. Sorry, Agung di slide berapa ya, Agung? Maaf ya, Gilang. 25. 25. Silakan, Gilang, sorry. Oh, ya. Jadi ketika Agung menyampaikan itu masih secara general. Lalu Mas Handi sendiri tadi memberikan saran bahwa ini tuh adalah melatih pola pikir kita ketika kita nanti menjelaskan kepada interviewernya. Jadi kalau bisa menjelaskan itu lebih detail dan lebih spesifik dari apa yang kemampuan kita, kelebihan kita seperti itu. Terus tadi Mas Agung sendiri juga menjelaskan bagaimana sih mengatasi dari sesuatu yang tidak dia sukai sehingga bisa menjadi bounce back itu sendiri. Menjadi apa? Bounce back apa? Bounce back, jadi kayak lompatan untuk bisa lebih bagus. Oh, oke. Ya. Sorry. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Oke. Apalagi? Ada lagi? Kalau mau nambahin sih, tadi ada bagusnya tuh yang Agung bilang bahwa ada tipe orang yang ketika dia mempelajari sesuatu, dia harus tahu tujuannya apa, purpose di belakangnya apa gitu. Jadi tadi dia kan ada yang dia tidak menyenangkan, bagi dia itu fisik dan sosiologi. Karena sampai saat ini dia mikir kayak untuk apa gitu, tidak bisa dia terapkan, gak ada gunanya, kayaknya belum gitu kan. Seperti itu. Jadi dia menarik juga gitu. Iya, mungkin sosiologi di sini membahas manusia purba kali ya, jadi nggak kali. Ya, zaman SMA emang agak aneh sih sosiologi. Buat apa belajar coba? Iya, makanya kita pilih IPA kan? Betul. Oke, that's good. Andi, berarti pakai ini ya, apa namanya, ininya coffee shop-nya ya? Iya, ini pakai apron. Apron. Iya, pakai apron. Pandu ngeliatin dari tadi tuh. Nanti tukeran sama Pandu. Oke, terus apalagi ada lagi yang mau disampaikan dari tim ENF? Nggak ada? Lanjut dulu ya. Oke, tim Kaizen. Monggo tim Kaizen. Oke, selamat siang teman-teman.
Jadi tadi di breakout room yang kedua kita lagi bahas tentang akademiknya dari Mas Irfan. Nah, jadi tadi timbul beberapa pertanyaan yang menjurus ke beberapa mata kuliah yang beliau prestasikan gitu. Nah, terus beberapa slide berapa Irfan? Maaf. 12. 12, Pak. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman itu kebanyakan merasa ada yang relate gitu dari mata kuliah yang dia prestasikan. Dan tadi si Mas Krisna, dia tanya kok bisa sih mata kuliah yang saya anggap susah di jurusan saya itu kok bisa prestasi gitu. Nah, terus Mas Irfan jelasin kalau sebenarnya udah suka dari dulu dan itu passionnya dia gitu. Terus dari Mas Batiar juga sempat nyinggung masalah artificial leaf gitu. Jadi dia juga relate ke Mas Irfan di judul TA sih tadi ceritanya. Jadi mungkin nanti bisa pembicaraan ini bisa mengarah ke diskusi lebih lanjut di mereka berdua sih. Semoga bisa membantu. Ya. Itulah gunanya LinkedIn Group kita. Silakan sampaikan masalah apa. Serius ya, jadi LinkedIn Group itu kalian mengalami, saya mengalami ketemu bos yang nyebelin nih atau apa gitu, mesti ngapain ya. Nggak masalah, tulis aja di situ. Gitu. Nanti kita cari, ada orang semua ngasih masukan gitu. Enak kalau kita punya teman berpikir. Oke, terima kasih Mas Pandu. Mas Chandra, silakan ditambahkan. Oke, jadi tadi diskusinya cukup dinamis, jadi semua partisipan bertanya ya. Mungkin ada masih agak bingung ya, kayak teman-teman ini mau nanya apaan gitu ya, tujuannya gitu. Jadi kelihatan teman-teman, tapi nggak apa-apa. Jadi di situ yang pengen kita lihat ya, jadi kayak dicemplungin ini gimana ya gitu. Terus saya harus nanya apa sih sebenarnya gitu. Ini nanti kita coba evaluasi. Waktunya rasanya cepet banget ya, jadi tadi kesalahan teknis di awal, jadi mau nge-zoom materinya malah habis 1,5 menit hampir. Mau nge-share ininya, nge-share slide-nya. Iya. Kan bisa ngelihat di layar masing-masing aja kan, nggak perlu di-share sebenarnya. Gitu. Makanya pakai Google Slides ini, yang beneran yang bikin Google Apps ini luar biasa lah pokoknya. Enak gitu. Kalau pakai Word, pakai Excel, bikin save, kirim, lah. Capek deh. Oke, ada lagi Mas Chandra, sorry? Cukup, itu. Oke. Udah keren partisipasinya. Mantap. Bagus banget. Mas Irfan ini ya yang disampaikan kayaknya yang partial differential equations itu ya 2 kali ya. Kalau 2 kali ini di like sama, ya keren tuh, bagus. Udah seneng, berprestasi lagi. Cocok lah itu. Sip. Oke, lanjut. Nadia. Halo semuanya. Halo. Jadi berdasarkan diskusi kami tadi di breakout room yang kedua, kami membahas tentang akademik dari Mbak Ana. Jadi kenapa kami membahas tentang akademik? Karena menurut Ana sendiri akademik itu bisa lebih menunjang untuk menggapai mimpinya nanti. Kenapa Mbak Ana lebih ingin difokuskan ke akademik? Karena menurut Mbak Ana sendiri kemampuan akademiknya selama ini masih kurang dan belum terlalu difokuskan. Tapi kalau menurut saya, sebenarnya Mbak Ana ini adalah orang yang cerdas, optimis, pandai membangun relasi dengan orang lain, dan namun Mbak Ana ini sebenarnya kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Udah sih Pak, itu aja. Mbak Nadia, terima kasih. Aku terharu sekali barusan dengernya. Karena kita officially sudah men-unlock potensinya Nadia. Dia ini jago membaca orang berarti. Ya. Perhatiin loh, kata-kata dia itu, dia bisa mendeskripsikan Ana dengan baik gitu ya. Akurat atau enggak ya itu ini ya relatif ya. Cuma cara dia ngomong, dia ngejelasinnya tuh diperhatiin orangnya banget gitu. Bukan isi dari itunya. So ya, itu bisa jadi salah satu potensi kamu Nadia. Thank you. Very good observation. Mbak Esa silakan, ada yang mau ditambahkan?
Mungkin Mbak Aulia kayaknya mau nambahin nih Mbak Aulia. Oh, monggo, silakan. Ya, dari yang saya lihat mengenai akademik dari Ana itu saya melihat bahwa Ana itu pintar, maksudnya dia bisa beradaptasi dengan berbagai situasi, bisa menyesuaikan dengan keadaan. Misal, dan yang saya lihat, Ana itu kayak lebih ke rajin gitu. Sehingga dia bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian untuk prestasi di akademiknya itu, saya melihat bahwa dia tidak hanya berfokus pada mata kuliah saja, tapi juga bisa berprestasi di hal lain seperti teknopreneur dan juga mengikuti lomba seperti di IP Fest 2020 kemarin ya. Good. Sudah? Udah, terima kasih. Sip. Terima kasih, Mbak Aulia. Tuh. Ya kan? Bagus nih observasi ya dua-duanya nih. Jadi saya mau ini dulu menanggap. Sorry ya, ada yang mau ngomong sesuatu? Enggak, cuman paling ini sih mas, yang menariknya juga memang tadi Mbak Ana itu sebenarnya prestasi non-akademiknya tuh segudang, karena dia sebenarnya orangnya tuh seperti yang dia bilang, dia tuh olahraga banget, jadi prestasi non-akademiknya banyak, makanya dia pengen fokus di akademik, karena dia pengen mencari, mengeksplor lagi, kalau dari akademik yang dia miliki sekarang, apa nih yang bisa ditonjolkan untuk ceritanya dia, karena dia pengen mencapai tadi mimpinya kan di metalurgi ya, punya perusahaan dan lain-lain, jadi tentunya untuk lowongan kerja yang akan dia cari nanti relate ke situ gitu. Terus yang menarik juga dari Mbak Ana, dia tuh tahu kenapa dia misalnya IPK dia kan sebenarnya cukup tinggi, tapi memang prestasinya tidak belum terlalu banyak menurut dia. Tapi dia tahu kenapa sebenarnya IPK saya tinggi, karena saya aktif di kelas dan lain-lain. Kenapa saya aktif di kelas? Karena saya suka nanya dan lain-lain. Jadi at least dia self-conscious dengan apa yang dia lakukan dan mengapanya itu dia bisa menjawab gitu mas, mengapa dan mengapanya. Yap. Thank you Yesha. Sebelum saya menanggapi, ada yang bisa ngasih pengamatan nggak? Apa beda observasi dari teman-teman yang laki-laki sama yang perempuan? Siapa yang bisa ngasih pengamatan? Saya coba ya Mas ya. Silakan Gilang. Oke, kalau dilihat dari dua perspektif antara cowok dan cewek, kalau yang cowok tuh dia lebih aktual, dia lebih apa yang kita lihat, sedangkan yang cewek tuh berdasarkan feelingnya itu loh. Jadi emosionalnya dapat juga. Yap. Makanya sesi kali ini, hari ini perempuan akan berjaya. Karena beneran. Tapi gini, saya bukannya mau bilang saya bukannya mau iniin satu gender ya. Cuma nanti di saat kalian kerja, kalian harus seimbang ya. It's 11 o'clock. Ya, thank you 11 o'clock siapa itu? Harus seimbang. Kepala, hati itu harus selalu seimbang. Ya, yang saya perhatikan, orang kalau menginitiate sebuah program di kantor, dia mainnya kepala doang nih. Kepala terus isinya itu maksudnya adalah ilmunya, tekniknya, segala macam. Itu biasanya orang buy-in-nya kurang. Tapi kalau kita pakai pendekatan hati dulu, ini manfaatnya apa untuk Anda kayak gitu. Itu baru orang tuh buy-in-nya, ownership-nya lebih bagus, engagement-nya lebih bagus. Jadi itu harus seimbang. Satu itu. Kedua, meng-refine isinya nanti di breakout berikutnya. Tadi Gilang bilang ya, akan dimantepin lagi. Betul, itu nanti akan di sesi berikutnya. Yang aku suka dari punya Ana sama Irfan adalah yang ininya di boldin, judul itunya, mata kuliah atau pelajaran di boldin dan yang lainnya nggak di bold. It's very good. Itu hal kecil ya, tapi itu sangat membantu orang yang baca loh. Ya, terus dengerin dari orang. Ya. Ada banyak yang beberapa nulis, saya seneng karena gurunya enak, gurunya menyenangkan, gurunya memotivasi gitu. Nggak hanya Ana tadi beberapa. Hati-hati, ini bisa jadi jebakan. Satu, Anda seneng sama pelajaran fisika, kenapa? Karena gurunya enak. Terus Anda merasa Anda jadi bagus dan Anda maunya fisika jurusannya.
Begitu Anda ngambil kuliah jurusannya fisika, ternyata dosennya menyebalkan. Udah kacau. Jadinya, aduh, kok kayak gini, nggak sesuai harapan. Gitu. Jadi ya kamu nggak bisa berprestasi di situ. Sayangnya begitu. It happens, ini terjadi. Ya, satu. Dan sayangnya, nanti kita nggak akan bisa milih bos kita siapa. Dan ada bos yang nggak terlalu bagus, ada yang menyenangkan, ada yang motivating, ada yang demotivating, segala macam. Ya, itu tinggal kita, ya sekali lagi kita yang mengatur lah ini. Salah. Saya mencet tahu barusan. Oke, sorry. Ya, lalu berikutnya, jadi gini, saya curhat dikit. Beberapa minggu yang lalu, itu saya mulai ngerasa ini lagi agak down gitu, agak mid-life, mid-career crisis lah ya. Saya bingung gitu, saya mau ngapain gitu ya. Yang saya lakukan adalah, saya nge-setup sesi namanya feedback sessions sama beberapa anggota tim saya dulu. Salah satunya Mas Chandra. Di situ tujuan saya bukannya saya mau dia memuji-muji saya, tapi saya nanya ke Mas Chandra, apa impact saya terhadap hidup Mas Chandra? Gitu. Approach saya seperti apa waktu itu? Ya, setelah Mas Chandra cerita, ternyata aku ngerasa, wah ternyata ada impact juga ya saya di kehidupan Mas Chandra gitu. Dan itu membuat saya termotivasi lagi gitu. Nah makanya kayak tadi semua pada ngomongin ini ya. Coba siapa tadi? Ana, Agung, sama Irfan. Di saat orang lain ngomongin tentang Anda, rasanya enak nggak? Kalau ngomongin kebaikan enggak, kalau ngomongin keburukan. Kalau ngomongin kebaikan enak rasanya kan? Rasanya kayak wah saya hebat gitu. And that's good gitu. Itu kalian harus bisa pakai gimana caranya. Apalagi di saat kalian nanti menjadi leader, sering-seringlah ngomongin tentang orang itu. Gimana caranya, pintar-pintar. Saya stop dulu tanggapan saya sebelum saya briefing sesi berikutnya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan, siapapun, coaches, anyone. Main actor, silakan mau ngomong sesuatu. Pengen nanya aja sih Pak, kalau misalnya sebenarnya kalau non-akademik itu nanti ada digali juga nggak? Ada apa, sorry? Kalau yang bagian non-akademik itu ada sesi juga nggak ya? Atau kita boleh nggak sih kayak ngerelatin antara non-akademik dan akademik? Boleh banget. Di sesi berikutnya, bebas. Sesi breakout session berikutnya, bebas. Kalian main actor yang akan nge-lead. Sekali lagi, main actors yang akan nge-lead, coaches itu adalah membantu ngasih pertanyaan yang menggali, mengarahkan. Gitu. Pertanyaannya supaya dia bisa lebih tahu tentang diri. Sekali lagi, we're not going for quantity, we're going for intensity. Oke? Gali yang dalam. Ya? Feni, tadi Feni udah aku masukin ke grup belum ya? Ke breakout room belum ya? Baru join saya. Oke, ya udah nanti aku set ke ini ya, salah satu ya. Feni itu di tim saya, Mas Chandra ya, oke siap. Tadi ada yang kehilangan tadi, jadi matanya kurang objektif jadinya. Ya nanti aku, oke, kita siap-siap breakout room berikutnya. Breakout room berikutnya akan lumayan lama, ya, hampir 20 menit. Nanti di menit kesekian saya akan loncat-loncat. If you need me, call me, dipanggil di chat. Jangan lupa please ada yang merekam. Sekali lagi, coaches, remind someone, siapapun harus ada yang merekam. Sayang nih kalau nggak kerekam. Oke? Brief, instructions untuk sesi berikutnya. Mbak Esa bisa tolong dicatat. Tulis yang ada di itu tuh. Di mana? Google Sheets kita di rundown. What, how, why. Ya. Jadi kita lihat, misalnya saya share screen kedua, terus kita lihat punyanya siapa ya, Ana deh. Oke. Nah ini kalau kita, sudah bisa lihat screen saya? Bisa. Ya. Nah, di sini saya kasih contekan yang kotak kuning. Ya, kita ambil contoh, wih, Ana nih main futsal juga, luar biasa. Nggak apa-apa, kita ambil contoh futsal. Ini contoh bagus banget. Dia tulis,
can make me express feelings freely. Berarti kayaknya di situ dia bisa teriak-teriakan, bisa lari-larian, bisa dorong-dorongan, ya kan, macam-macam lah. Bener ya? Bener. Itu bukan maksudnya. Bener, Pak. Ya kan? Oke, ini bagus nih. Ini why nih, ya. Saya kasih contoh, futsal. Yang satu laginya, berprestasi. Kalau dia tadinya tulisnya kayak begini aja, ini bagus banget nih. The winner in futsal competition itu adalah what? Itu pencapaiannya. Itu what apa yang dia hasilkan. Nggak apa-apa tulis itu, tapi tambahin why-nya. Kenapa dia senang itu? Oke? Berarti dia senang di situ karena satu, express feelings freely. Kedua, karena achievement. Benar nggak? Ada achievement, ada sense of achievement-nya. Nah, nanti juga kalian begitu. Dilihat lagi, kita contoh yang academic sekarang. Mana nih? Klik. Nah, nih. Kita lihat yang non-academic, yang academic sekarang, sorry. Ini contoh bagus. Physics, the teacher is fun, and I realize this lesson is the main asset to reach my dreams. Sekali lagi, dia melihat, ya, kalau kita lihat yang kotak kuning ini, ya, berarti dia kenanya di nomor berapa? Ana, kamu kena di nomor berapa berarti untuk physics ini? Dari 4 ini. Nah, di mute ya, nggak kedengeran. Di poin 4. Sama? Sama 1. Sama 3, maaf. 3. Yes, good. 3, Thank you. Tepat sekali. Jadi dia senang itu karena dia ada sense of connection-nya dengan gurunya. Dan ini relevan sekali dengan misi dia jangka panjang, yaitu punya perusahaan metal sendiri, ya kan, my own steel company. Dia tulis di sini, ya, di sini. Oke, jadi kita di sesi breakout session yang sekarang ini kita refine, kita lihat lagi. Ya, silahkan pilih beberapa, lalu digali yang dalam, diarahkan ke why-nya. Why-nya arahkan ke sini. Biasanya salah satu tuh ada di sini. Apakah peran saya besar di situ? Apakah saya achieve sesuatu di situ? Apakah saya bisa menjalin hubungan baik dengan seseorang atau siapapun di situ? Apakah ini relevan dengan misi hidup saya? Oke? Sip. Saya stop share supaya saya bisa melihat mukanya semuanya ya. Cukup jelas ya? Good. Excellent. Oke. Siap, kita bubar. Saya set up dulu breakout rooms. Saya bikin sekarang jam berapa? Saya bikin 19 menit aja. Pak, sebelumnya mau nanya, Pak. Yes, sir. Silakan. Siapa tuh? Kan ini masih mungkin Irfan, membahas ya? Menhektor, Pak. Mm-hmm. Nah, tapi nanti kalau misalnya membahas tim suksesnya juga boleh nggak, Pak? Misalnya Silakan. Oke. Silakan. Nih, ini demokrasi kok. Tapi asal izin sama Mas Chandra aja dulu. Mas Chandra suka itu. Dulu Mas Chandra galak. ada ceritanya itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup. Sama nanti ada observer ya. Kalau bisa observernya beda ya. Tadi kan sudah Gilang, Pandu, Nadia, Aulia, siapa lagi tadi? Sorry kalau ada yang lupa. Nanti yang berikutnya kalau bisa beda ya. Jadi semua kebagian ngomong. Saya belum dengar dari Muhammad Rizky, dari Kevin. Hari ini belum dengar nih. Feni, Krishna juga. Dea ya. Sip. Oke, bubar jalan. Oh, Agung belum ya? Belum masuk. Dimulai aja kali ya. Ini sambil nunggu Agung juga. Silakan. Yang jadi observernya siapa? Siapa yang jadi observer?
Ayo. Baik. Agung sudah mendarat di sini kan? Oh, oke. Udah ada. Sudah. Oke, sip. Tadi ada kesalahan. Oke, lanjut. Ya, baik. Ini tadi siapa yang jadi observernya, Mas? Mas Gilang. Ini gantian beda aja. lagi kan? Bisa dipilih yang lain nggak? Ya, freely aja. Boleh langsung mengemukakan pendapatnya saja, enggak apa-apa. Oke. Mungkin Mas Nendri bisa jadi observer. Soalnya bentar lagi saya mau sholat, jadi nggak bisa lama-lama. Gitu. Suaranya, dengar nggak suaranya? Mungkin Mas Nendri bisa jadi observer buat next-nya. Ini suara saya kedengeran nggak? Oh, kedengaran. Kecil tapi kedengeran. Nggak apa-apa, saya nanti jadi observer. Terus ini yang dibahas sekarang apa jadinya? Masih yang tadi lagi? Atau pindah ke non-akademik atau gimana? Masih yang tadi. Gimana Mas Dwiki sebagai lead? Mungkin bisa lihat non-akademis ataupun boleh melihat punya yang lain. Mungkin yang lain bisa lebih menarik. Untuk lebih bisa dieksplor ya. Mungkin bisa membahas punyanya Mas Gilang ya, sepertinya ini banyak yang harus dibahas ya. Boleh. Mas Gilang slide berapa Mas? 35. Oh, udah mencari ternyata aku. Oke. Yang non-akademik atau yang akademik jadinya? Mungkin non akademik ya, karena tadi sudah atau akademik saja ya, atau akademik saja. Bebas sih, yang non akademik nggak apa juga sih. Oke, ya sudah non akademik saja ya, non akademiknya Mas Gilang. Oke. Jadi yang untuk non akademik ini dari yang mulai pre-university yang junior years sama yang senior years tuh kalau dari aku sendiri lebih fokus ke bagian, karena kan saya aku sendiri punya kayak hobi desain terus menggambar gitu dan juga olahraga kayak sama badminton. Nah masih sampai sekarang pun masih dilakukan itu pertama emang untuk kesehatan dan sama Mas Gilang, halo. Oke, mungkin connection ya. Ini yang menarik perhatian saya yaitu brainstorming ya. Ini why-nya sudah tercapai ya. Why kenapa brainstorming? Getting another perspective and solving a problem. Oke, brainstorming itu. Kenapa kok brainstorming, Mas? Achievement apa yang pernah Mas Gilang capai ya tentang brainstorming ini? Bad connection again. Kita cari yang lain aja kalau enggak. Oke, baik. Coba yang lain. Ya. Halo. Ya. He's back. Dengar nggak Mas? Ya. Dengar. Oh ya, tadi ada tulisan yang unstable. Oke, untuk masalah brainstorming sendiri, ini kan apa ya? Ini merupakan, kalau menurutku emang saya suka karena yang pertama kan ini beriringan sama dengan akademik saya yang tentang riset. Nah, di mana riset itu kan butuh yang namanya suatu ide-ide atau enggak cara-cara lain yang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kenapa ini saya masukkan di sini? Dengan akademik yang bagian riset, terus
mendapatkan masukan dari orang lain tuh jadi memperkaya memperkaya materi dan suatu kajian yang ingin kita angkat. Itu nanti impact-nya nanti ini sih lebih kayak memunculkan misal menerbitkan proceeding paper atau apa gitu. Boleh nanya, Gilang? Gimana Mas Andi? Ya, Gilang dengar saya? Halo? Dengar Mas. Halo? Oh, oke. Kamu bilang kan kamu sedang brainstorming karena kamu pengen dapet kayak feedback dari orang lain seperti itu. Iya. Nah, misal kamu lagi di satu tim, kamu lagi kayak discuss tentang satu paper lah, kayak gitu. Nah, kamu lebih senang ketika kamu ngedengar feedback dari orang atau kamu yang ngasih feedback ke orang? Ataukah balance dua-duanya, senang ngedengerin dan senang memberi saran? Oke, biasanya kalau misal ketika brainstorming itu kan kita perlu men-trigger orang-orang untuk mereka tuh sebenarnya punya bahasan banyak, tapi tuh mereka bingung untuk mengungkapkan. Jadi kalau saya sendiri lebih senang menghandle suatu discussion sih Mas. Jadi men-trigger mungkin pertanyaan-pertanyaan sehingga tuh kemampuan dari mereka atau enggak pola pikir dari mereka tuh muncul gitu Mas. Jadi semakin kaya yang kita dapatkan materinya dari mereka. Jadi lebih sering men-trigger dari teman-teman yang lain. Dan juga untuk masalah feedback itu juga memberi tapi enggak terlalu dominan. Seperti itu sih Mas. Oke. Dan kalau ada yang ngasih negatif feedback, respon kamu gimana? Apa yang kamu rasain? Kalau saya sendiri malah seneng Mas kalau untuk negatif feedback. Jadi kita tuh kan sebagai manusia tuh punya namanya blind spot. Itu yang nggak bisa kita lihat di secara kita perspektif kita sendiri. Sehingga tuh kita tuh perlu apa sih yang negatif dari kita. Kalau dari saya sih malah lebih suka yang negatif daripada yang positif. Karena tuh yang positif ya udah bisa mengalir, tapi yang negatif tuh harus kita ubah sehingga kita tuh di mata orang lain tuh bisa terlihat lebih bagus lah Mas. Kalau dari saya begitu. Perbaiki diri begitu ya Mas ya? Ya. Good. Okay. Good. Oke. Oke, yang lain kalau ada yang mau komen. Ini yang menarik perhatian saya juga, senioritas yang tidak disukai ya. It feels so bad when I look my junior scared to the senior because of this. Oke. Mas Gilang pernah mengalami hal tersebut, senioritas? Oke. Dari senioritas itu sendiri, karena mungkin mereka tidak secara mental kurang tidak memiliki dekat untuk sharing, karena mungkin senioritas tiba-tiba ngechat orangnya terus suruh kumpul di kontrakan malam, dan itu sebenarnya bisa dihapus, cuman kalau lihat dari budayanya orang Indonesia tuh masih dendam terhadap sebelum-sebelumnya, jadi kayak masih membudayakan dulu. Oke. Ospek ya maksudnya. Oke, bad connection lagi kayaknya. Iya, bad connection lagi. Halo. Ya, Gilang, saya mau nanya dong. Ini palm reading dan singing. Kamu kan bilang di sini getting shy when reading in front of your class. Buat yang palm reading kan. Halo, Gilang. Halo, Mas. Ya, kamu bilang kamu malu kalau di depan kelas kan? Iya. Nah, kalau sekarang ketika kamu diminta untuk berbicara di depan umum, masih malu juga?
malah lagi. Bad connection lagi. Iya, bad connection lagi. Oke, bisa kalau nggak lanjut yang lain atau gimana? Soalnya sayang Mas ini saya mau izin live dulu Mas, ini koneksinya terganggu. Mau ganti provider dulu Mas. Oke. Banyak yang problem. Aduh. Halo Mas. Yang lain gimana? Ya. Udah masuk belum suara saya Mas? Sudah. Udah. Oke. Mungkin tadi menjelaskan Mas yang getting saya in front of class. Ya. Kalau sekarang tuh gimana? Masih malu kah kalau disuruh berbicara depan umum? Kalau sekarang malah cuek sih Mas. Jadi mau di depan umum itu kayak udah lebih lebih cair lah Mas. Karena apa yang bisa membuat kamu berubah dari dulunya malu dan sekarang seperti itu? Yang dulunya malu itu mungkin saya jarang dikasih panggung juga. Ketika masuk university itu dapat beberapa beasiswa yang itu suatu leadership scholarship gitu Mas. Jadi emang di training 2 tahunan sehingga itu ketika public speaking jadi lebih enjoy gitu loh Mas. Oke. Good. Silakan yang lain. Mau tanya dong. Boleh. Itu ada yang tidak menyenangkan itu di situ disebutin nongkrong. Maksudnya kenapa emang nggak suka bersosialisasi? Maksudnya gimana ya? Sama temen atau gimana? Oke, di nongkrong itu sendiri tuh yang dimaksud nongkrong itu kayak kita cuman sekedar chit-chat doang. Karena emang kondisi rumah dan juga kampus tuh jaraknya jauh banget, jadi ketika OTW dari rumah ke kampus tuh hampir 1 jam. Jadi ketika ketika saya dapat kayak chat untuk ikut kumpul dan nggak ada bahasan yang sekiranya urgen itu kayak masih mikir-mikir gitu loh dari segi ini. Cuman itu untuk yang waktu awal-awal tahun karena kan tugas kita kan juga banyak. Nah untuk yang senior ini malah lebih sering nongkrong karena emang kita tuh butuh butuh insight dari orang-orang untuk ya sekedar mungkin sharing dan lain-lain. Itu sih mungkin ini lebih masalah waktu junior years university. Karena tugas banyak dan juga belum adaptasi dari ini sih, jarak jauh dan tugas-tugasnya. Cuman semakin akhir tahun kan semakin tugas kita dikit, jadi untuk masalah waktu dan tingkat kecapean kita tuh bisa diadaptasikan. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau tanyain lagi nggak? Ada yang sepertinya bisa digali lagi seperti itu. Mas Gilang, saya mau soal desain. Boleh. Di situ Mas Gilang punya prestasi dalam desain, terus juga kemudian yang disenangi juga desain. Dalam desain Mas Gilang itu biasa Mas Gilang menggunakan 1 atau 2 software yang digunakan, atau bisa lebih dari 3 atau gimana? Oke, untuk masalah desain itu biasanya emang aku sendiri lebih condong ke Corel Draw sih, karena emang dari SMP dari pelajaran TIK ya, pelajaran komputer itu jadi diajarinya dari Corel Draw. Jadi sampai sekarang masih megang yang Corel Draw sih. Untuk software lain tidak ada ketertarikan buat? Untuk software lain kemarin belajar ini Adobe Illustrator, cuman nggak dilanjutin karena ini sih
software-nya terlalu berat, yang pertama. Terus mungkin lebih, karena udah terbiasa CorelDRAW, jadinya lebih mengutamakan itu sih. Berarti karena pakai Corel tuh udah sering, terus juga udah senang, makanya pakai itu terus, nggak pakai yang lain. Iya. Sebenarnya nyoba-nyoba yang lain, cuman nggak bertahan lama. Mas, lebih kenal aja satu sama lain. Ada yang mau nanya nih, Chef. Jangan juga tidak membocorkan ini keluar dari Mas mau nanya lagi. Ya, Mbak Ayu. Kalau lihat kan di junior year itu Mas tuh ada prestasi di desain ya, dan sepertinya senang juga di desain. Kalau boleh tahu di tingkat senior itu kan senang juga desain, tapi boleh tahu nggak apakah ada prestasi yang diraih gitu di desain di tingkat senior atau tidak gitu? Kenapa malah lebih banyak ke public speaking-nya gitu saya lihat. Oke. Sebenarnya waktu awal-awal masuk kampus itu senang desain karena dulunya masuk di organisasi di bagian IT division, di mana itu tugasnya desain. Nah, di situ aku juga ngembangin potensi ini untuk ikut yang poster competition. Di awal-awal ikut poster competition, di mana kita ngedisplay poster aja. Nah, ketika udah di senior, saya masih desain, cuman saya lebih mengutamakan ke public speaking-nya sih. Karena yang dari awalnya belajar tentang poster competition, pindah ke paper competition yang oral presentation. Gitu. Cuman ketika ada teman atau dari orang yang ingin didesainkan, saya masih nerima gitu loh. Mas mau tanya, Mas, yang bisnis ya, getting money from design and helping friends. Apa yang di-achieve oleh Mas Gilang dari bisnis yang Mas Gilang lakukan? Oke, ini sebenarnya relate ya, yang desain sama yang bisnis itu. Jadi waktu awal-awal kuliah itu kan ada suatu praktikum yang dimana kita tuh ngebuat suatu poster, dan teman-teman saya waktu itu tuh belum pada bisa untuk desain dan CorelDRAW. Jadi waktu itu kepikiran gimana kalau misal aku nih buka suatu jasa satu poster, aku kenain 50.000, ternyata dari itu banyak banget yang ini minta jasanya. Jadi itu relate sih ya, desain sama yang bisnis. Jadi bantu dan juga memanfaatkan teman. Oh ya, membaca kesempatan Mas ya? Iya, betul. Ya, oke. Mas, Mbak, saya izin sholat dulu ya. Tapi ini saya keluarin kok, jadi masih bisa ngerekam. Ya. Silakan. Oke, silakan. Oke. Safe ya ininya ya, aktivitasnya aman ya. Oh ya, Gilang, gimana cara kamu merelate ketika misalnya di interview ya? Kamu merelate hobi kamu yang non akademik dengan kerjaan yang kamu misalnya yang akan kamu lamar gitu, dengan posisi yang akan kamu lamar. Oke, yang event besar kalau saya pengen ini Mas, ya oil and gas junior geologist. Nah ya, misalnya mereka bisa relate kamu. Untuk mengerelitkan antara non akademik dengan pekerjaan itu, yang pertama ini Mas, karena kan untuk sebagai junior geologist kan butuh badan yang fit tuh Mas, dan juga butuh kemampuan ketika di lapangan tuh yang tough gitu, sehingga olahraga yang saya sukai di non akademik itu bisa menjaga kebugaran tubuh yang pertama. Terus untuk masalah desain, hampir di semua lini setahu saya untuk mendisplay suatu PowerPoint atau mendisplay sesuatu yang untuk presentasi itu memerlukan memerlukan suatu
hal-hal yang menarik, yang eye-catching ketika presentasi. Jadi desain itu membantu saya untuk mendisplaykan materi saya waktu presentasi. Lalu untuk yang brainstorming dan juga public speaking itu ngebantu ketika saya tuh mungkin negosiasi dengan klien atau berbicara dengan dengan pekerja yang lain, sehingga menciptakan, misal karena junior geologist sendiri kan ini untuk exploration sama production, jadi perlu banget ide fresh yang nantinya bisa mengembangkan suatu oil field itu sendiri, Mas. Oke, good. Karena saya mau sharing dikit. Dulu tuh saya ditanya tentang hobi. Saya dulu di Schlumberger, saya nggak suka outdoor activities kan, hobi saya. Dan dibilang sama rekruternya tuh kayak, oh kamu nggak akan bisa kerja di sini, kita kerja di lapangan, kamu nggak suka ke outdoor activities. Seperti itu. Cuma jangan jadi langsung jadi down juga sih, karena ternyata tetap aja saya diterima ya, walaupun saya nggak suka hiking, nggak suka ke gunung atau apapun. Iya. Kayak gitu. Jadi itu bisa jadi kayak takut. Kadang-kadang kan kita jadi langsung kaget, langsung down kan, kayak aduh ternyata nggak nyambung nih. Cuma kalau kamu bisa merelate dan kamu bisa balik lagi ngasih purpose kamu, why, learning point-nya apa, achievement-nya, role-nya, yang tadi dikasih Thomas Dipsa, nah itu it's gonna hit the point. Gitu. Itu yang lebih mereka cari sebenarnya. Gitu ya. Dan buat yang lain juga sih. Thank you, Gina. Thank you, Mas. Yang lain silakan. Ya. Apalagi yang ditanya, didiskusikan, Mr. Time. Nah, ini nggak ada yang nanya, saya nanya deh ke semua ya. Menurut kalian, lebih non-akademik itu penting nggak sih? Atau kalian cukup fokus dengan akademik, sudah dapat nilai bagus, misalnya saya mau kerja di, kayak tadi ya, yang bilang kita menjadi general geologist, ya udah saya fokus dengan bidang saya atau di jurusan saya geologi, dan misalnya nggak aktif di luar, nggak aktif di mana-mana. Gimana? Kalau dari saya, harus imbang sih, Mas. Karena ketika kita, misal saya tadi kan fokusnya lebih yang junior geologist. Nah, kita juga perlu akademik ketika kita ingin suatu eksplorasi maupun mengembangkan suatu wilayah, mengembangkan suatu lapangan. Nah, akademiknya ini untuk men-trigger atau membantu si akademik ini untuk tersalurkan lebih baik ke orang lain sih, Mas. Karena kan kalau misal kita nggak punya skill public speaking atau negotiation skill, itu mungkin yang seharusnya materi kita yang simpel itu kita ngomongnya berbelit-belit gitu loh, Mas. Oke, good. Yang lain, silakan. Kalau menurut saya penting, Mas, penting juga non-akademik, karena non-akademik juga mensupport akademik. Jadi bidang yang kita pelajari di perkuliahan mungkin saja bisa terbantu oleh non-akademis kita, seperti Mas Gilang tadi, beliau suka basket dan olahraga yang seperti itu kan membantu Mas Gilang dalam istilahnya kalau sebagai junior geologis ya. Jadi punya fisik yang kuat itu juga perlu. Jadi ya imbang lah ya. Jadi saling membantu ya antara akademis dan non akademis. Itu kalau menurut saya, Mas Andi. Ini nggak ada right or wrong answers ya. Yang saya cari balik lagi why, di belakangnya kenapa gitu. Kenapa kamu misalnya memilih keputusan A atau keputusan B. Seperti itu. Yang lain, Muhammad Rizky Yude. Ya, Mas. Gimana? Menurut kamu penting tidak non-academics, ataukah cukup kita fokus dengan akademik dapat IPK yang bagus kalau bisa dapat IPK 4? Gimana? Kalau menurut saya sih harus seimbang juga mas antara akademik dan non-akademik. Karena nantinya kalau kita udah di kerjaan itu ngobrol sama teman-teman juga pun nggak harus tentang kerjaan juga, jadi kita bisa imbangin dengan non-akademik seperti karena hobi mungkin
di suatu perusahaan tersebut biasanya setiap Jumat ada kegiatan apa olahraga gitu, jadi kita bisa sama-sama juga ikut kegiatan non akademik yang ada di sana, dan kegiatan akademik lainnya seperti desain dan lainnya juga itu bisa mendukung Mas buat gitu membangun relasi juga di suatu perusahaan gitu. Oke, good. Dea, gimana? Masih di mute. Okay. Kalian ngerti kan kenapa Mas Dipta minta nggak cuma akademik tapi non akademik juga yang diisi di Google Sheet-nya ini? Karena emang ya ada pentingnya juga gitu. Jangan, saya nggak mau, maksudnya secara pribadi ngelihat misalnya karena kalian disuruh buat ngisi, kalian isi aja tanpa tahu ada sebabnya kenapa gitu. Cuma kan dari tadi yang saya dengar feedback dari Gilang, dari Agung, dan dari Yude, menurut kalian emang penting untuk ada keseimbangan antara akademik dan non-akademik. Dan bagi saya pun, saya lebih suka seperti itu gitu. Hidup kita nggak cuma untuk belajar di universitas atau di sekolah, tapi kita perlu belajar di luar sekolah juga gitu. Pengalamannya dengan berinteraksi sama orang kayak tadi yang ada Gilang suka ngedesain sampai bisa bikin bisnis itu bagus banget gitu jadinya, dan itu bakal lebih ngebantu, kadang-kadang bakal itu bakal ngebantu. Good job everyone. Nanti saya pengen denger yang lain lagi ya, Dea, Nendri masih belum masuk, dan Rizky ya. Okay. Thank you. Berapa yang kayak Bad Connection, iya. Dan Nancy, terus Dea juga tadi nggak kedengeran juga. Iya. Tapi harus di-push gitu, harus digali ya kan, harus ditanya duluan, dipancing dulu, baru harus dipanasin dulu. Itu dia. Iya. Kayak kopi juga panasin dulu. Siapa yang lagi ngomong ya? Ada suara siapa itu? Kayak lagi ada sesi satu lagi. Oke, sip. Sudah kembali semua kah? Tim aku udah semua tuh kayaknya. Sip. Oke, kita mulai dari tim B. Kaizen, silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kalau dari pengamatan saya, dari hasil diskusi tadi, saya menangkap bahwa Mas Irfan ini orang yang pertama visioner, kedua suka tantangan, dan yang ketiga responsif. Dari yang pertama visioner itu saat dikasih pertanyaan tentang mimpi, Mas Irfan memberi pilihan 5 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, itu menunjukkan bahwa memang hidupnya itu sudah diplan dengan sedemikian rupa sehingga memang sudah ada jalan yang harus ditemui oleh Mas Irfan. Terus kemudian kedua, pantang menyerah. Ini yang membuat Mas Irfan bisa sampai sekarang ini, karena dulu berhubungan juga dengan pemantik. Jadi titik baliknya Mas Irfan ini karena ada pemantik dari teman-temannya yang membuat Mas Irfan ini terpacu dan kemudian ingin menemukan hal baru yang menyenangkan dan bisa membuatnya berbeda gitu. Kemudian dari yang pemantik responsif tadi juga dibilang bahwa dukungan dosen itu sangat berpengaruh, dan di sini menunjukkan bahwa di sini peran seorang tutor atau peran seorang dosen itu sangat berpengaruh dalam kehidupan Mas Irfan itu. Mungkin yang bisa didapat dari sini kesimpulannya adalah bahwa Mas Irfan ini selalu belajar dari orang lain
dan menemukan hal yang baru yang bisa membuat Mas Irfan ini memiliki nilai lebih dari orang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Krisna. Yang bajunya matching sama kordennya. Lanjut. Dari tim B, ada lagi Mas Chandra? Tim Kaizen? Ya, jadi saya senang sekali. Tadi sebelum kita mulai, saya pertama grupnya continuous improvement ya. Sesi pertama kemudian dikumpulkan. Kita tanya apa sih yang dipelajari dari sesi pertama, kemudian dikumpulkan dan masing-masing bisa mengambil ini pelajaran, dan itu nggak gampang gitu. Ketika ditanya sekali langsung bisa menunjukkan, oh ya saya belajar ini, saya belajar itu gitu. Keren gitu. Terus yang kedua ketika diskusi ini Krisna dijadikan observer, saya lihat fokus gitu ya. Jadi kayak saya dapat tugas ini, saya benar-benar menjalankan dengan jadi kelihatan dari raut wajahnya, terus ininya itu kelihatan kalau fokus gitu. Dan teman-teman yang lain, Mas Pandu dan Bahtiar, kemudian Kevin dan semuanya, mungkin saya enggak Feni yang baru gabung juga, ada yang belum saya sebutkan enggak. Itu masing-masing sudah bisa ini tadi menghargai, pertanyaannya juga bukan pertanyaan judgmental, benar-benar kurius, pengen tahu. Kok stuck ya? Dan ngalir gitu. Oh, udah. Itu dari saya. Sip. Kasih Mas Chandra yang bajunya matching sama temboknya. Apa sih, nggak jelas Dipsa. Oke. Dari tim Kaizen ada lagi yang mau ngomong? Saya Pak. Silakan. Jadi, Kevin. Yang saya tangkap dari si Mas Irfan ini, orangnya dia pandai memanfaatkan peluang gitu. Jadi dia melihat peluang apa yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini, terus dia berusaha bagaimana mencari solusi dari peluang tersebut. Terus saya juga belajar sih dari Mas Irfan ini bagaimana kita bisa fight dalam hal yang tidak disukai. Biasanya kan beberapa dari kita kalau misalkan, khususnya saya sendiri, kalau misalkan memang tidak suka dengan sesuatu hal, pasti langsung stuck di situ. Tapi dari si Mas Irfan ini, dia mencari penyebabnya kenapa dia nggak suka dengan hal tersebut. Terus dia mencari solusinya, solusi apa yang bisa menjadi membangkitkan semangatnya untuk menyukai atau lebih fight di hal yang tidak disukainya. Kayak gitu. Terima kasih Mas Kevin ngamatannya. Semoga semuanya juga terinspirasi jadinya. Oke, kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Tim Koperses. Siapa tadi? Silakan. Erik ya? Oke. Halo teman-teman semua, halo Mas dan Mbak. Sebenarnya tadi Mbak Ana udah diskusi, udah ngejelasin dengan walaupun singkat, sebenarnya bisa kebaca gitu ya Mbak Ana seperti apa gitu ya. Cuman yang aku highlight di sini adalah, yang aku suka dari Mbak Ana adalah dia tahu why dari segala apapun itu gitu ya. Maksudnya gak banyak dari kita mengetahui kenapa kita bisa kayak gini atau kenapa kita bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya itu suatu hal yang sangat bagus dengan Mbak Ana udah tahu apa alasannya kayak gitu. Terus ya kalau berbicara prestasi udah sangat banyak prestasi. Cuman yang aku bisa lebih saran ke Mbak Ana adalah coba untuk banyak berbicara dengan diri sendiri dulu sih sebenarnya. Mungkin Mbak Ana bisa bilang Mbak Ana butuh mentor dan lain-lain, tapi coba tanya ke diri sendiri dulu sebenarnya. Terlepas Mbak Ana sudah mengetahui tujuan hidupnya untuk membuat perusahaan dan lain-lain, tapi Mbak Ana juga tahu kepada diri sendiri sebenarnya hidup ini mau ngapain aja gitu. Bukan hanya sekedar achiever, tapi sebenarnya ngapain aja itu loh, gitu doang sih. Lebih ke ya seringlah berbicara kepada diri sendiri, itu mungkin bisa salah satu ngebantu sih, bukan hanya dari orang lain, tapi ngebantulah buat semua orang gitu sih. Nice. Ya, yang saya lihat dari slide-nya yang udah diisi Mbak Ana ini di experience map dia, udah banyak tuh kalimatnya udah berbentuk why gitu, kenapa dia suka ini, kenapa dia suka itu. Jadi udah, kita juga nggak terlalu banyak merefine kata-katanya, jadi cuma
dengerin dia curhat aja tadi akhirnya. Which is great. Oke, ada lagi? Terima kasih Mas Erik. Thank you. Dari Koperses ada lagi yang mau ngomong? Mas Walker mau nih. Silakan Mas Walker. Mantap. Nambahin dikit sih. Tadi di diskusi kami itu juga membahas kelemahannya Mbak Ana. Yang saya highlight sih, dari semua kelemahan yang ditulis itu Mbak Ana udah tahu penyebabnya dan udah tahu cara mengatasinya terus sebenarnya. Tapi mungkin memang bukan jalannya jadinya. Jadi tetap menjadi kelemahannya terus. Contohnya menyanyi kan Mbak Ana nggak bisa sampai sekarang, suaranya tetap nggak bagus. Tapi Mbak Ana udah tahu cara mengatasi permasalahan dalam hidupnya. Gitu sih. Yang sebelumnya udah disampaikan Mas Erik semua. Nambahin lagi nih Mas Tita, yang paling saya suka dari Mbak Ana. Sebenarnya kalau kita ngeliat CV-nya itu banyak kata-kata yang berulang tuh misalnya karena ini relevan dan applicable gitu ya. Jadi Mbak Ana itu suka hal-hal yang memang pertama mungkin relevan ke mimpinya dia, terus juga dia kebayang gitu aplikasinya tuh seperti apa. Terus udah gitu termasuk itu juga selain akademik, non akademiknya juga seperti itu. Misalnya hal-hal yang dia suka itu misalnya kayak basket itu karena memang dia juga udah suka dan gampang memainkannya seperti itu. Jadi awalnya saya kira mungkin Mbak Ana ini memang agak cukup nyaman nih di zona nyamannya dia. Dia suka hal-hal yang dia mungkin bisa dan hal-hal yang dia udah tahu nih aplikasinya seperti apa. Jadi dia suka di hal-hal tersebut. Tapi ternyata pas semakin kita gali lagi, semakin lebih dalam kita tanya-tanya juga. Tadi banyak pertanyaan bukan cuma dari coach tapi dari peserta lainnya. Ternyata makin tahu kalau ternyata Mbak Ana ini terlepas dia sebenarnya udah membuka zona nyamannya ini dan bisa saya bilang dia orangnya tuh sangat hardworking karena dari semua kelemahan-kelemahan yang dia list tadi ketika kita tanya dia bisa menyampaikan usaha-usaha apa aja yang udah dilakukan untuk mengovercome ke hal-hal yang dia tidak sukai tadi. Contohnya nyanyi, saya udah les nyanyi loh, musik saya udah beli gitar loh di ulang tahun saya. Terus tadi IT, saya bahkan ikut workshopnya, cuman emang nggak di situ aja gitu. Jadi menurut saya, wow, itu berarti dia tuh, ya itu sih, hardworking, bisa meng-sum up kepribadian Mbak Ana ini sih, dan bisa jadi salah satu strength dia juga ketika nanti dalam mencari kerja. Thank you. Oke, kita lanjut dulu ke tim ENF. Siapa? Saya, Mas. Silakan Mas Nandi. Akhirnya kedengeran suaranya. Mantap, lanjut. Kemarin sempet itu ya koneksinya. Ini tadi bahas punya Mas Gilang. Mas Gilang itu yang di-highlight itu di brainstorming. Tadi itu sebentar. Nah, Mas Gilang itu suka research, suka penelitian. Nah, dari brainstorming itu dia bisa mendapatkan ide-ide baru dan bisa bisa mencari cara-cara lain atau gagasan-gagasan baru dari bertukar pikiran tersebut. Nah, kemudian tujuannya tuh bisa, misalkan dia itu bisa menerbitkan paper atau ikut kompetisi apa gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang berhubungan dengan feedback, Mas Gilang juga bilang dia itu orangnya malah suka yang negatif feedback. Jadi dari negatif feedback itu yang bisa membuat Mas Gilang itu jadi lebih baik untuk kedepannya. Kalau misalkan yang positif feedback kan ya oke ya, terima kasih masukannya. Tapi yang kalau negatif kan dia bisa mengubah dia menjadi lebih baik. Oh, dia kurangnya di sini. Oh, dia kurang lemahnya di sini. Jadi orang lain juga bisa menilai dia seperti itu gitu. Kemudian masalah senioritas ini ada yang tidak disukai. Masalah senioritas. Kenapa nggak disukai? Karena senioritas itu kebanyakan itu dia seniornya itu ibaratnya dendam, ada dendam di masa lalunya. Oh, dulu dia kayak gitu, seperti itu. Berarti saya juga harus kayak gini lagi dong. Kan nggak adil kalau saya dapat perlakuan kayak gini tapi saya nggak ngelakuin ini juga. Nah, itu yang Mas Gilang nggak suka. Kemudian sebenarnya setelah ini tuh itu saya lost connect. Jadi saya baru dengerin sampai sini doang. Mungkin selanjutnya bisa
lebih jelasnya bisa disampaikan oleh yang lain. Mantap. Terima kasih Mas Nendri. Ada lagi mau nambahin dari tim ENF? Saya mau menambahkan, Mas. Silakan, Mas Agung. Ya, baik. Saya yang saya apresiasi dari Mas Gilang ini adalah pintar membaca kesempatan ya. Jadi Mas Gilang ini juga jago desain ya. Jago desain, akhirnya pada waktu itu Mas Gilang membuka jasa ya. Membuka jasa untuk desain ya. Jadi dari situ dia bisa mendapatkan uang dari hobinya tersebut, dan saya juga apresiasi juga dari poem reading ya. Jadi Mas Gilang ini sebenarnya malu pada waktu itu sebelum masuk ke kampus, malu ketika membaca poem. Tapi setelah masuk kampus, Mas Gilang ini jadi lebih pede karena memang harus lebih pede ya. Banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Jadi saya ketika ngomong di depan publik itu jadi seakan-akan itu hilang. Seperti itu. Jadi saya apresiasi tentang semangatnya Mas Gilang dan terbukanya Mas Gilang kepada apapun, seperti itu. Terima kasih tambahannya Mas Agung. Gilang, desainnya itu di portfolionya kamu pamerkan di mana? Di Instagram atau apa? Sebenarnya di ini sih Mas, jadi kan emang sebagai IT division gitu di salah satu organisasi. Nah, itu dipamernya di official akunnya sih Mas. Nanti di-share dong alamatnya. Oke, Ya, boleh kita Mas. bisa lihat. Ya. Well, who knows, kita bakal butuh kamu bisa bertukar jasa suatu hari. Oh, ya kan? Siap Mas. Di-share ya nanti ya. Kayak gini-gini kalian share pokoknya di LinkedIn group kita itu. Ini desain saya, ini aktivitas kami di kampus, ngapain. Oke, so please share. Karena kita ini terdiri dari kampus ini luar biasa loh, ini variasi sekali nih dari mana-mana ini. Jadi, if you have something good to share, please do share. Oke, thank you. Tim ENF, silakan. Ada lagi? Kang Handi mungkin? Atau yang lain? Iya sih, tadi ngelihat apa ya, tadi cuma coba ngegali aja dari semua kan, nanya menurut mereka apa sih yang lebih penting, akademik atau non akademik, ataukah emang perlu dua-duanya. Tadi dapat input dari ya bisa dibilang 60% bilangnya bahwa akademik penting, non akademik pun penting untuk menyeimbangkan gitu. Dan saya setelah itu saya tanya apa sih maksud dari kenapa mereka paham nggak kenapa harus ngisi Google Form itu, Google Sheet itu, kenapa harus diisinya academics dan non-academics gitu kan. Seperti itu. Jadi saya nggak pengen kayak, oh karena kita diminta sama Mas Dipta untuk isi gitu. Jadi ya udah isi aja kan, tapi tanpa mengerti why di belakangnya, reason di belakangnya. Because I said so. Nah iya, gitu kan. Karena balik lagi, everything have a purpose gitu. Dan untungnya rata-rata ketika mereka bilang, oh ya karena mereka ingin mengembangkan diri di luar jalur akademiknya, seperti mengembangkan bakat di luarnya, seperti desain contohnya, seperti itu ya bagus sih. Dan itu kan penting juga. Kadang-kadang di interview kan kita ditanya kan, hobi kamu apa? Gitu. Dan kenapa kamu suka hobi ini? Kenapa? Seperti itu. Itu mencoba merelate aja sih, agar mereka lebih mengerti, lebih paham juga kenapa mereka harus mengisi ini, kenapa mereka harus ya sesuatu lebih penting dari yang lainnya, kenapa. Ya, ada bisa menjelaskan lah. Coba nge-explore itunya sih. Kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau saya sih ngeliatnya nggak ada. Ini manfaatnya banyak banget lah gitu ya. Dan semua orang nih ada sekitar berapa nih? 23 orang di sini, 23 orang bisa akan mengasih tahu manfaat buat dirinya itu beda-beda. Bisa ada 23 manfaat. That's good. Yeah, Oke, thank you Kang Handi. Sama. Ada lagi tim ENF? Oke. So, what's next? Karena waktu udah tinggal 5 menit, tapi saya terserah yang mau lanjut, monggo lanjut, nanti kita bisa diskusi lagi. Ya, ini saya mau ngasih tahu aja, mau sharing what's next-nya. Ya, jadi berikutnya setelah dari sini, keep tadi, jangan merah deh. Keep refining your personal
experience map, ya si Google Slides itu, di-refine lagi gimana caranya, yang tadinya lebih ke arah what, ya, yang tadinya lebih banyak isinya what, arahkan ke how, lalu ke why. Ya, tadi saya bilang tolong ditonton videonya itu. Ya, karena ini akan ngebantu kalian lebih bisa mendalami. Kayak tadi ada yang nanya, Falkan tadi nanya, kok Mbak Ana tuh bisa tahu dari sekarang gitu, dari dulu gitu, maunya punya perusahaan metal, logam gitu. Kadang-kadang kita bingung, kita mau ngapain ya gitu, 3-5 tahun lagi ini masih belum tahu. Ya, jadi kalau why kita udah jelas, nanti akan akan lebih jelas gitu visinya, arahnya, tujuannya ke depan seperti apa. Nah, gimana caranya? Lihat lihat text box kuning itu, learning point itu sebenarnya adalah driver. Ini kita, penggerak kita tuh apa? Apakah kita senang di saat kita punya role yang besar, kita bisa memberi impact yang baik? Apakah kita senang kalau kita bisa achieve sesuatu di situ, menang project kah? Menang sebuah perlombaan kah? Kompetisi, atau kita bisa menghasilkan paper kah, atau apa? Atau kita senang karena kita bisa menjalin, kita bisa meng-establish connection dengan baik dengan orang lain, gitu kan? Kita bisa menyentuh hati orang, bisa membuat orang termotivasi dan sebagainya. Atau ini sesuatu yang connect banget sama misi kita, sama passion kita. Seperti walaupun Mbak Ana merasa di IT kurang bagus, tapi dia ikut workshop karena dia tahu suatu hari dia akan butuh bisa ngerti soal apapun itu, per-IT-an, berkomputeran, per-softwarean ya. Makanya dia cobain itu. Nah, sekali lagi diarahkan gitu. Kenapa ya saya senang ini ya? Oh, karena waktu itu saya pernah menang. Kayak Gilang. Kenapa saya senang ya di public speaking? Oh, karena saya senang sebenarnya achieve. Saya bisa dilihat menjadi seseorang yang pintar. Saya membuat impact dengan cara saya menulis paper sehingga ada suatu perusahaan yang bisa memanfaatkan hasil paper saya ini gitu. Jadi nulis personal experience map ini memang bukan kesempatan. Emang waktunya kalian istilahnya lebih, bukan hanya mengenal ya, bukannya kata kasarnya itu adalah pamer, tapi ke diri sendiri gitu. Saya senang di sini, saya berhasil di sini, saya menang sesuatu di sini, saya paling hebat di sini. Tulis gitu, karena itu kan menjadi buat yang nanti modal buat berikutnya, ya. Yaitu makanya berikutnya saya minta kalian punya contoh lowongan kerja atau contoh mimpi apapun ya. Jadi kalau kalian misalnya mimpinya adalah punya perusahaan sendiri ya. Nah, kalau kalian punya mimpi di sini atau cita-cita atau lowongan kerja tadi ya kan? This is where you are now. You are here. Ya. Ada gap di sini. Nah, ini harus diisi sama apa? Gitu. Gimana saya ngisinya? Kalau Anda Thank you, it's 12 o'clock. Jadi kalau Anda sudah punya di dalam personal experience map Anda, ya, tinggal ditulis di sini. Oh, ini menjadi modal saya untuk mencapai mimpi. Kalau belum, ya diisi dengan pengalaman-pengalaman baru. Gitu. Gimana caranya? Ikut workshop kah? Ikut webinar kah? Ikut training kah? Ya kan? Macam-macam. Tapi ya seenggaknya kita jadi bisa mengidentifikasi. Nyampe nggak kita di sini? Gitu. Bisa nyampe nggak ke mimpi kita, ke lowongan kerja kita itu. Jadi itu yang akan terjadi nanti di part 2 ya, yaitu kita sekarang di sini. Nah, puzzle kita tuh masih berantakan di sini, masih ada di mana-mana gitu kan. Nah, nanti di part 2 kita menyusun ininya nih. Kita nyusun puzzle-nya. Akan seperti apa storyboard Anda, akan seperti apa Anda nanti menyiapkan diri untuk bisa mencapai mimpi itu. Pekerjaan itu dapatnya gimana caranya. Ada banyak banget yang bisa saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, kita coba stop dulu di sini ya. Saya tutup dulu sesinya di sini. Yang masih mau diskusi, silahkan. Yang mau tanya, silahkan. Yang bahkan kalau masih mau lanjut breakout room lagi, juga silahkan. Oke? Dari saya, terima kasih sekali lagi semuanya.
Semoga apa yang kita sampaikan di sini pagi ini kita diskusikan bersama-sama banyak membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, mari kita gunakan LinkedIn group kita itu dengan baik. Saya sebutnya Unlock Your Potential Tribe, di mana kita bisa sharing apapun itu, pengalaman kita. Ada yang mau nanya juga silahkan di situ. Sekali lagi tadi saya ngomong sama Anna ya, kita sekarang jadi punya 20 sekian mentor. Ya, karena kita bisa nanya apapun di situ. Bahkan saya bisa nanya di situ. Teman-teman, saya lagi ada masalah ini sama anak baru nih, anak fresh grad, kira-kira mesti gimana ya? Bisa aja saya nanya di situ. Ya kan? Oke, sekian dulu deh saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potential Unlocked.